Selamat pagi. Udah sampai nih. Udah sampai. Ya ampun, cepet banget. Oke, gue turun. Morning. Morning. Hai. Hai. Selamat pagi. Pagi. Siap. Yap. Yan, lo tuh gak capek ya tiap pagi harus jemput gue terus kayak gini? Kenapa harus capek? Kan searah. Kenapa lu capek gue jemput terus? Ya enggak, gue sih happy aja. Lebih ke lo nya, maksudnya tiap hari gitu kan, kalau lo nggak happy juga gue gak enak. Gue happy kok. Ya udah, oke. Ya udah. Oke. Sesuai aplikasi, Bu? Ya, saya ikut mas aja. Oke. Selamat pagi anak-anakku. Enak. Pagi, jomblo bertahun-tahun tiba-tiba punya anak. Itu lu. Bisa nggak? Gimana ngedate semalam? Sukses nggak? Sukses dong. Sukses. Emang ngapain aja? Ya standar lah, jalan, makan, nonton, pegangan tangan, dikit. Gue kira selama ini tuh dating apps tuh bohongan gitu, tapi ternyata bisa juga ya? Ya bisa lah, makanya lo contoh gue. Biar nggak jadi jomblo mulu nih. Ayo, Iya, udah, baik. sini. Lihat tuh mukanya. Nggak sempet foto, kita kasihkan ngobrol. Ih, ya udah, yang di aplikasi aja. Ya kan udah lihat kan kemarin lo yang Kan gue belum lihat. Iya, gue juga lupa, dia belum lihat juga. Udah, sini, mana? nggak ada. Oh ini. Oh, Stella. Udah lihat kan? Wah, kita baca ya chatnya ya. Oke. Raka, nanti jadi kan jam 7? Balas sama Stella. Jadi dong, ketemu di lobby mall ya. Raka lagi. Oke, pokoknya nanti kalau kamu melihat laki-laki berwajah teduh yang sedang menatap penuh cinta ke arah kamu, itu aku ide. So imut banget loh. Sastra itu, sastra. Nggak ngerti lu. Leonardo da Vinci. Udah nyampe. Oke. Raka, aku udah di lobby mall nih. Udah siap dengan wajah teduh aku. Ping. Stel. Stella. Stel. Ini jadi kan ya? Ping. Stel. Karena macet ya? Ini Raka semua nih, Mas. Stel. Aku pulang ya, udah 2 jam nih, besok aku kerja. Di ghosting ya, Mas? Lu ngapain bohong sih? Ya gitu dah. Ternyata punya wajah teduh aja nggak cukup. Makanya gue kasih tau nih, kalian itu harus sabar dan ikhlas dalam mencari cinta sejati kalian. Nasihatin kita dia. Itu kan namanya sharing. Raka, Ya Pak? sibuk nggak? Enggak, Pak. Ini lagi curhat nih, Pak. Di ghosting lagi? Kok Pak Kemal juga tahu? Siapa sih yang nggak tahu rekam jejak kamu? Nanti kita meeting sebentar ya, sore di private room. Urgent. Oke, siapa? Wabah pinjaman online ilegal di wilayah suburban Sukabumi semakin marak. Banyak pelaku usaha yang diteror oleh debt collector karena tidak sanggup membayar bunga yang sangat tinggi. Oke, ini berita dari pagi ini ya. Kayaknya kita harus merespon masalah ini dengan serius. Lakukan segera survei dan coba kita petakan masalah ini sesuai dengan isu yang terkait. Kita tuh harus pahami keputusan dan alasan kenapa masyarakat menggunakan layanan tersebut. Dan menemukan solusi yang konkret untuk membantu mereka keluar dari situasi ini. Baik Pak, saya akan memulai proses pembentukan task force-nya. Task force.
Good idea. Gak perlu bingung dong, nyari orang ngerak. Ian dan Bianca ini brilian loh. Kalian bertiga aja. Saya yakin kok, kalian pasti bisa. Asalkan kalian bekerja as a teamwork, bukan group work. Kalau group work, kalian itu kelihatannya seperti bekerja bareng, tapi tujuannya beda. Kalau teamwork, kalian itu bekerja bareng untuk menciptakan tujuan yang sama. Oke? Oke, Pak. Gimana kalau kita ngopi-ngopi sore? Boleh. Let's go. Ya. Tempat biasa. Iya. Tenang. Bayar masing-masing. Kita mau dibayarin, kapan mau traktir kita, Mas Enggak. Raka? Serius amat, Mas Raka. Swipe kanan, swipe kiri lagi. Wah, sorry. Di tahap ini udah cuma swipe kanan aja. Semua gue terima. Biar cepet dapet ya. Iya. Ini mau nambah kopi gua. Ada mau tambah lagi? Mau. Hazelnut latte with a pump of vanilla. Lu udah berapa lama dijemput terus sama Ian? 4 bulan udah? Ada. Lebih kayaknya. Terus kapan lu mau terus terang soal perasaan lu ke dia? Bentar lah, Mas. Bentar lagi kan kita dinas keluar kota. Gue gak mau nyambungin urusan pribadi sama kerjaan. Ya, masa alasannya itu? Jangan-jangan lu cuma takut ditolak ya? Ih. Kan sih, Mas Raka? Halangan terbesar lu tuh bukan Ian, tapi ketakutan lu. Ya, kenapa gue swipe kiri? Kanan dong. Manis banget Pak, anak muda zaman sekarang. Pak Raka juga pasti waktu muda begitu ya sama istri ya? Iya Pak, jadi ingat masa muda ya Pak. Kalau Bapak sama istri begitu juga? Oh, saya mah driver Pak. Jangankan bahu istri Pak, bahu jalan juga saya senderin. Pak Raka udah punya anak Pak? Belum Pak. Oh, belum punya anak. Belum punya istri. Nauzubillah min dzalik. Kenapa jadi nauzubillah min dzalik? Udah kayak sisa kubur saya Pak. Najis banget kayaknya diri ini. Makasih ya, Pak. Mas Raka. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Mas Yan. Oh, Pak Bianca. Iya, halo Pak. Yuk, masuk yuk. Ayo, yuk. Pakai aja, pakai. Gak apa-apa. Bener, Pak? Motor sebetulnya Pak. Nih, mohon maaf nih. Obat saya berantakan. Saya habis sakit, Mas. Waduh. Tapi sekarang keadaannya gimana, Pak? Sudah baik. Oke. Bagus lah. Tapi dokter suruh supaya saya habiskan obatnya. Oh, pasti. Ini ambil. Iya. Boleh Pak. Ayo. Aus. Rena. Ren. Iya, Pak. Halo. Halo. Iya. Ini anak saya. Reina. Reina. Ya. Reina. Wangi banget ya Pak? Bau kue? Iya, kue. Jadi saya selain sebagai ketua RW di sini, saya juga usaha kecil-kecilan, bikin kue sama Rena. Dulu sempat bangkrut waktu istri saya meninggal, ibunya Rena. Ya dasar Rena ini kan keras kepala. Beresin semua itu, dihidupkan lagi. Usahanya Pak? Ya, usahanya lah, Mas. Pak,
kami dengar banyak warga di sini yang terjerat pinjol ilegal itu, betulkah? Nah itu masalahnya Mbak. Sebenarnya warga di sini itu banyak banget yang punya semangat untuk buat usaha. Tapi nggak banyak yang bertahan lama. Ya karena akses pemodalan mereka dari pinjol ilegal. Warga di sini banyaknya pengen yang cepat aja tanpa mikirin resiko kedepannya gimana. Padahal kan kita tahu sendiri kalau pinjol ilegal itu bunganya juga tinggi. Keamanannya juga belum tentu terjamin. Bener banget. Makanya kami datang ke sini, pengen ketemu warga, ngobrol bareng mereka, mencari solusi bareng-bareng. Cakep itu. Tadi saya lihat banyak ibu-ibu di depan itu karyawan Raina semua. Ada yang karyawan, ada yang sebenarnya punya sendiri. Rata-rata di sini suka bikin bisnis makanan ringan gitu. Dan kita suka kumpul-kumpul untuk tukar pikiran buat ngembangin usaha. Mbak, Diminum. dong. Ayo, diminum. Perkenalkan saya Bianca, di sini ada Mas Ian dan Mas Raka, dan kami dari Ultra Micro Business Division dari BRI. Ingin mencari tahu permasalahan yang Bapak dan Ibu alami, dan mengapa Bapak dan Ibu masih menggunakan jasa pinjol ilegal. Betul, dan data bapak-bapak ibu di sini sangat penting untuk kita semua untuk cari tahu solusi yang terbaik dan teraman. Jadi bapak-bapak ibu di sini semua, jangan segan, kasih tahu aja keluhannya apa aja. Kalau ada pertanyaan langsung boleh aja ke kita. Terima kasih Mbak. Silakan. Kalau dari hasil obrolan kita sama mereka, kira-kira apa temuan kita yang paling besar? Oke, sebenarnya jadi ada dua masalah. Gue sempat ngobrolin juga sama Bianca. Jadi yang pertama itu mereka terjerat pinjol ilegal. Mereka ngerasa mereka butuh uang cepat dan waktu mereka lebih baik dipakai buat jaga warung daripada ke bank. Dan kedua, pemahaman mereka tentang literasi keuangan masih kurang. Iya, kemarin lihat datanya sih sekitar 50% warganya masih terjerat pinjol ilegal sih. Oke, berarti langkah pertama kita adalah mengamankan warga yang belum terjerat pinjol ilegal. Terutama kelompok usaha itu. Dan kelompok usaha itu kita bisa kenalkan ke PNM Mekar supaya mereka teredukasi dan juga bisa dapat modal usaha. Setuju. Bianca tolong bikin laporannya ya. Sama koordinasi dengan co-location Senyum Terdekat. Oke? Kenapa ya? Bokap dari tadi mau telepon. Gue telepon balik, signalnya jelek banget. Telepon aja nanti dari Gesas lo. Gampang kok. Semua jelek banget sih. Permisi mas. Silakan. Oh mas, kalau mau pesen makanan bisa nggak? Aduh, makanan sini belum ready mas. Oh, Di depan ada pecel lele kok mas? oh ada? Ada. Oke, makasih. Oke, permisi mas ya. Sarjo, ada yang pesen lagi nih online 2. Satu pecel ayam, satu pecel lele. Permisi mas, pecel lelenya satu tapi pakai nasi biasa ya. Siap mas. Tunggu mas. Mas Ian? Raina, kamu kerja di sini juga? Oh, enggak. Seminggu terakhir ini emang lagi sering kesini bantuin dagangannya Mas Parjo nih, biar bisa dijual online. Dan mungkin aku. Wow, niat juga kamu ya? Enggak juga lah. Oh ya, ini Mas Parjo, ini Mas Ian. Mas Parjo nih yang punya pecel lele di sini. Halo, Ian. Parjo mas. Raina, sini emang sinyalnya lumayan kurang bagus ya. Soalnya dari tadi mau nelfon orang nggak bisa. Emang iya Mas, akhir-akhir ini sinyalnya lagi jelek banget di sini. Tapi di rumah aku sinyalnya lumayan sih di area rumah. Kalau misalnya mau mampir bentar buat nelfon. Repotin nggak? Enggak sama sekali, ini aku udah selesai, biar sekalian pulang juga. Mas Parjo, pesanan tadi dibungkus. Siap mas. Ditunggu mas. Ya. Terus ada berapa usaha warga yang kamu bantu? Enggak banyak sih. Di grup kita itu ada 30-an pelaku usaha. 30? Dan itu kamu bantuin semua? Iya. Semua pelaku usaha di grup kita itu otodidak. Learning by doing. Jadi misalnya contohnya nih, walaupun aku kuliah, bukan berarti aku lebih pintar dari mereka. Aku justru banyak banget belajar hal baru sama mereka. Mereka sangat amat mahir di bidang mereka masing-masing.
Kalau aku cuman bantuin di sustainability manajemennya aja. Supaya usaha mereka makin berkembang dan bisa naik kelas. Kenapa? Enggak. Kayaknya aku nggak perlu tanya warga deh. Tanya kamu aja cukup. Gimana bisa gitu? Ya tetap doang harus tanya warga. Papa pengen aku coba itu. Aku udah lakuin semuanya. Udah, apa yang dari bos kita udah aku lakuin semuanya buat Papa. Pak, Sudah marah-marahnya. oh enggak marah-marah kok emang. Kalau ngomong sama papa tuh harus agak kencang. Kalau enggak agak susah masuk. Bapak dulu juga seperti itu ya. Sama orang tua Bapak. Baru setelah orang tua Bapak meninggal, ada rasa kecewa, penyesalan ya. Ya tapi aku suka lihat bapak sama Raina. Akur banget. Bapak tuh kayak support semua pilihan Raina. Beda banget sama bapak saya. Kayak semuanya dipertanyakan. Atau mungkin karena anak laki-laki kali ya. Pak, minum obat dulu. Iya, iya. Sebentar ya. Jangan. Mas Ian nggak mau sekalian makan di sini juga? Mas Ian? Tua banget tuh panggil Mas. Oke, sorry. Ian nggak mau sekalian makan di sini juga? Kayaknya enggak deh. Masih banyak laporan yang harus dibuat. Ih, tadi ngatain aku semangat banget. Sendirinya juga ternyata semangat banget tuh. Emang ya? Ih, kayak ngaca Ian. Pak, Ya? Bapak, Pak. Bapak kenapa Pak? Pak, Ian tolong telepon ambulans ya. Bentar. Pak, bentar, Pak. Pak, Hah? Ya? Pak. Maaf ya, pengantar cuma sampai di sini. Saya anaknya Mbak. Iya, anaknya, menantunya semua cuma sampai di sini. Nanti kalau dokter sudah membolehkan, baru di sini. Ya. Oke. Ini semua kembali baik aja kok. Ya tenang. Hey. Kita udah di rumah sakit. Oke, nggak usah panik. Sekarang bapak kamu lagi ditangani sama dokter. Oke, tenang dulu. Nggak usah panik. Ada pasien namanya apa ya? Iya, baru aja masuk ruang rawat inap. Tadi ada teman saya yang antar, kita mau jenguk juga. Oh, mungkin bisa dicek di area rawat inap, di seberangnya ada waiting area. Sini. Iya, ya, makasih. Ingin ku hanya merasakan cinta. Waktu kemarin gue lihat obatnya Pak Yahya, gue pikir tuh cuman kayak obat alergi atau apa pegel-pegel gitu. Gak taunya obat jantung. Kalau udah kayak gini, acara nanti tetap lanjut gak sih?
Ya harus tanya Rainanya dulu. Udah. Jadi ganggu dulu Rainanya. Panjang umur. Halo Rai. Gak usah dipikirin. Kamu fokus sama bapak aja dulu. Gak apa-apa. Serius. Ya udah. Kasih ya. Kata Raina barusan dia nggak mau acara hari ini dibatalin. Ntar di lokasi bakal ada kerabatnya yang dampingin kita. Namanya Narti. Halo semua. Halo. Selamat siang. Mas Ian. Bener ya? Iya, kenalin Mas, Mbak. Ya, Saya Narti. Saya yang ditugasin Raina buat urusin acara hari ini. Tapi mohon maaf, Rainanya belum datang. Soalnya semalam kan nginep di rumah sakit. oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi warganya udah kumpul semua Mbak. Oh, udah. Tapi masalahnya ini, Mbak, token listriknya habis. Ini saya mau pulang sebentar, mau isi token listrik. Kebetulan di rumah saya punya kok lontong kecil-kecilan. Mbak, gak perlu repot-repot kali. Bentar. Lu harus itu. Nih, pakai Brimo aja. Ada? Boleh minta nomor tokennya? Oh, iya. Udah, Udah. Mas. Di Brimo ini serba bisa. Di transaksi apa aja jadi gampang. Nah, Oh iya. Makasih banyak ya Mas Ian. Kalau gitu saya pinjam ya handphonenya ya. Saya mau isi tokennya. silakan. Literasi finansial mereka memang masih perlu kita dorong. Untuk ke bank aja mereka tuh masih jarang. Lebih baik ke toko daripada ke bank. Bapak Ibu, sekarang itu BRI bersama Pegadaian dan PNM punya yang namanya Senyum atau Sentra Layanan Ultramikro. Tujuannya untuk membantu Bapak Ibu, terutama pelaku usaha ultramikro untuk berkembang dan naik kelas. Ya betul. Bisa seperti kelompok usaha Bapak Ibu ini ya, kalau mau pinjam modal usaha, bisa ke PNM Mekar. Ya kan, mau nabung, mau gadai, pokoknya untuk keperluan modal usaha lengkap di satu tempat. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik menjadi kelompok PNM Mekar, nanti bisa dibantu sama tim PNM. PNM dengan senang hati akan dampingi kelompok usaha Bapak Ibu untuk mengelola tambahan modal usaha yang didapat. Setelah nanti usaha Bapak Ibu tumbuh besar dan berkembang, tetap jangan khawatir, karena BRI akan melengkapi akses layanan keuangan usaha Bapak Ibu agar makin lengkap lagi. Rai. Ya? Hey. Hey. Semalam tidur berapa jam? 3 jam. Tapi ya cukup sih. Makasih ya, semalam udah mau nganterin. Padahal nggak apa-apa loh kalau acara ini ditunda. Ya jangan gitu dong, Yan. Kalian itu udah datang jauh-jauh. Sayang kalau kunjungannya nggak maksimal. Kamu juga pasti capek kan? Minum? Kasih. Mau sampai kapan dipendem? Apaan sih lu, Mas? Ya, ini lagi. Gue tuh kenal lo pas seminggu 2 minggu, 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu tuh, cuma seminggu 2 minggu pertama aja lo anteng. Misalnya lo kayak gini nih sama Ian. Gue tuh cuma takut, Mas. Takut apa? Ya gue takut kalau misalkan gue ngomong, semuanya bakal berubah. Cara kerja kita,
timur kita, pertemanan kita. Pi, kita ini udah gede, bukan anak SMA lagi. Udah bisa bedain mana pekerjaan, mana perasaan. Gue cuma pengen lo tahu nih, apa yang lo rasain, perasaan lo itu penting. Saran gua, lo jujur sama Ian. Kalaupun misalnya ditolak nih, ya paling nggak udah lega. Bentar ini, Ian lama banget ke toilet ngapain sih? Mana ya? Tahu. Kunci. Bi! Bianca! Ya. Yan? Bi! Bi! Ya. Pakai masyarakat dong, Bi! Masalah. Ini. Apa sih bocah? Mas! Yan? Mas, tolongin dong, Mas! Tolongin apa? Ada kecoa, Mas! Hah? Kecoa? Oh, kecoa mau lo aja dia. Ih, apaan sih? Kok gue? Aku mendingan lawan buaya daripada kecoa. Ih. Bayangin udah takut. Mas. Kira apaan? Bi, lucu. Udah, masukin. Bentar, sebentar bisa cari lagi nggak? Biasanya kan muka sendiri soal kecoa. Udah nggak ada. Enggak, gue feeling masih gak enak bareng gue masing-masing gitu pas dilihatin kecoa. Ya udah nggak ada. Untung bukan kecoa terbang. Enggak lucu. Enggak lucu. Gue keluar dulu ya. Gimana? Jadi ngomong. Hah? Ngomong sama Ian. Lu ngibul ya? Lu pasti nggak tahu sama kecoa kan? Lu pasti sengaja nyetrap gue sama Ian di sini kan? Mau nyetrap kek, mau nyetrup kek. Gue pengen lu gunain kesempatan tadi buat ngomong sama Ian. Astaga, gak di sini juga dong, Mas. Itu mau di mana lagi? Masih ada kecoanya? Udah enggak sih. Hah? Ini ngapain di depan toilet? Masih ada ya? Masuk. Selamat sore. Ian, Wih, kayaknya udah segeran nih. Iya ya. gimana tadi? Lancar nggak? Lancar. Warga pada semangat semua, apalagi kelompok usaha ibu-ibu. Mereka tertarik banget sama PNM Mekar. Dan ada beberapa juga yang pengen jadi agen healing. Ngerti. Iya, Narti. Pas denger penjelasannya langsung mau deh. Oke, Pak, mumpung ada Ian, Rena ngurus obat sebentar nggak apa-apa ya? Iya. Bentar ya. Kata dokter butuh banyak serat, jadi saya bawakan apel. Yang banyak nih. Masyarakat sama Mbak Bianca mah. Oh ya, si Bianca sama Pak Raka paling nyusul ntar kesini. Lagi di unit BRI bentar. Oh. Pegel, Pak? Iya. Saya bantu? Gak apa? Maaf ya. Bagaimana kabar papamu? Sudah baikan kan? Ya gitu-gitu aja, Pak. Saya sama Papa beda banget orangnya. Dia susah akur. Malah lebih gampang akur sama teman-teman kantor. Orang tua ya, siapapun dia, pasti ingin mendapatkan yang terbaik untuk anak. Permisi. Mas penantu boleh permisi dulu ya, mau cek tensi.
Makasih, Mbak. Sus, bagaimana menantu saya? Ganteng kan? Ganteng banget, Pak. Kayak bintang film. Siapa, Sus? Mirip... itu Brian Domani. Oh, Selamat sore. sore. Yang gimana Pak Yahya? Oh, membaik. Bi, lu masih ada list nama-nama orang yang kena masalah pinjol ilegal nggak sih? Ada. Boleh gue minta? Ya tadi pas kesini gue udah pikirin sesuatu gitu buat ngebantu mereka semua. Apa tuh? Oke, kan setahu gue rata-rata warga sini punya aset perhiasan emas, ya kan? Aset itu bisa digadaikan, lalu hasilnya bisa dipakai buat lunasin pinjolnya. Dan kalau ada sisa bisa ditabung atau bisa dipakai buat nambahin modal usaha. Jadi dengan begitu mereka bisa terlepas dari bahaya pinjol ilegal. Betul, dan bukan itu doang. Jadi kita ngebangun kebiasaan menabung dan membuat mereka lebih paham tentang literasi keuangan. Mereka juga sempat cerita sih kemarin tentang aset emas yang mereka punya. Dari situ kita bisa tahu estimasi hasil gadainya berapa. Mungkin ada yang bisa ditabung, ada juga yang bisa dipakai modal usaha. Dan datanya ada? Minta juga ya? Lu nge-save nama Ian pakai emoji love begitu? Dia apaan sih, Mas? Apaan-apaan? Ya itu ada emoji love-nya loh. Ya emang. Ya emang ada love-nya semuanya. Karena gue tuh sangat mencintai semua makhluk hidup di dunia ini, apalagi orang-orang di sekitar gue. Makanya semua kontak gue taruhin emoji love. Beneran? Beneran? Semuanya? Gua ada love-nya juga. Ada. Pakai mal? Ada. Tukang galon? Ada. Aneh banget. Udah, mau toilet dulu. Bego banget. Ya emang. Bego banget tuh, Bi. Nambahin kerjaan aja. Nanti semua akan jadi nyakan ini dia. Aduh. Siapa nih? Mas Raka. Love Mas Raka. Oke, safe. Siapa lagi selanjutnya? Pak Kemal. Pak Kemal, kita love juga Pak Kemal. Love Pak Kemal juga. Tukang galon langganan saya. Nih, gue emang kasih emoji love di semua kontak gue, di semua orang. Siapa yang minta pembuktian sih? Kok panik sendiri gitu? Panik sih. Listen, lihat. Sini. Oh, benar. Ya udah, sini jangan lama-lama. Yan, sini. Kok panik banget ya? Siapa yang panik sih, orang semuanya ada emoji love. Iya, tapi kan aneh aja masa tukang galon dikasih love. Emang servisnya bagus banget apa? Mencintai sesama. Oke, berarti kita akan membagi mereka menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kategori untuk warga-warga yang memang sudah terjerat pinjol, sama kategori yang kedua untuk warga-warga yang belum terkena pinjol. Oke, nah dari dua kategori ini berarti kita harus bikin plan-nya masing-masing tuh. Ya kan, karena pasti penanganan literasi keuangannya beda-beda. Ya, antara yang udah kena dan yang belum kena. Itu udah jadi belum? Belum, tambahin telur ya, Mbak? Right. Kalau kira-kira aku pesen kue buatan kamu boleh nggak sih? Serius? Ya serius lah. Kan selama ini aku cuma nggak doang. Rugi nggak sih kalau nggak coba? Ya ampun Yan, kalau misalnya emang mau ngerasain doang, tinggal minta, kenapa harus beli? Yang segitu dong, ini kan dagangan. Iya, tuh. Enggak. Kayak gini, oke? Aku mau bikin kue buatan kamu. Ya. Oke, Ya. customer Ian. Mau buat apa? Paling cepat kapan? Kita sih biasanya 2 hari, paling cepat. 2 hari. Kalau besok?
Mendadak ya. Ya, tahu sih yang mendadak. Kalau ada tambahan biaya sih nggak apa-apa. Nggak usah. Besok. 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 Bisa. Bisa. Siapa yang cakep Mas Ian? Ya udah kalau gitu aku ke depan aja. Oke. Aku anterin ke guest house kamu besok. Cakep. Ngasih. Gemes banget sih. Apaan sih? Nggak ada. Ayo, tapi hati-hati loh sama mulut laki-laki. Berbisa. Lengkap. Thank you, mantap deh. Kalian nih bukannya tidur malah begadang bikin kayak ginian. Iya kak, ini kan untuk pertama kalinya kakak ulang tahun gak bareng kita ya. Kita kan juga mau ngerayain. Iya kak. Kak, dapat kado apa dari teman-teman? Boro-boro kado. Paling pada lupa. Lagi pada sibuk ngurusin program-program di sini. Halo, Mas Ian. Lagi dia juara 1 paling sibuk. Paling juga besok ucapin. Ya, kakak istirahat aja ya. Jaga-jaga kesehatan ya. Iya ya, Kak ya. Dah kak. Love you. Dah. Love you sayang. Siapa? Ingin ku hanya merasakan cinta. Pasti pikir gue lupa kan? Tanpamu aku tak Happy birthday. akan sempurna. Adakah kau rasa? Silakan, Bu. Pak. Silakan duduk. Selamat siang. Mas Andri ya? Ya, benar Mas. Halo, ya. Adri, Halo, Bianca. saya kesini dihubungi sama Mas Raka buat bantu Mas Ian sama Mbak Bianca untuk ngasih sosialisasi ke warga di sini. Oh iya, Mas Rakanya kemana ya? Iya, Mas Raka lagi ke Jakarta sebentar, dia ada meeting penting, tapi besok balik lagi. Oh, Mas Andri, terima kasih banget udah datang. Mohon bantuannya ya. Jelasin semuanya, Ki. siap Mas. Baik, Bapak Ibu, hari ini kami mengajak rekan kami dari Pegadaian, ada Mas Adri di sini, dan Mas Adri akan membantu menjelaskan ke Bapak Ibu cara gadai emas. Kita di sini pengen bantu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terjerat pinjaman online yang ilegal. Dengan cara gimana? Dengan menggadaikan aset emas kalian ke Mas Adri ini. Dengan hasilnya yang nanti udah cair, langsung bisa dilunasin pinjolnya, atau kalau ada sisa, bisa ditabung atau dijadikan tambahan buat usaha kalian. Yang penting bapak-bapak dan ibu-ibu di sini aman semuanya. Mas Adri, silakan. Baik. Terima kasih Mas Ian, Mbak Bian.
Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa saja dan bagaimana Bapak Ibu menggadaikan emas atau perhiasannya di kantor Co-Location Senyum kami nantinya. Diminum dulu. Pasti pada capek kan? Kasih. Sama-sama. Yan, makasih ya kuenya. Santai aja kali, makasih terus deh. Ya senang aja, soalnya baru pertama kali dapat kue yang bukan dari orang tua. Serius. Teman sekolah? Mantan pacar? Sedih amat hidup lu. Tapi kuenya enak banget sih. Asli. Ya kan? Pas gua bawaannya baunya tuh, aduh, pengen gua comot sebelum makan. Lagian gue tawarin nggak mau. Gua bilang kamu loh. Ya udah terus. Masa gua ambil? Iya, apalagi ternyata kue ulang tahun pertama lu dari bukan keluarga kan? Iya terus Spesial. kenapa? Berkesan aja dari keluarga. Sama coba Dari Ian gitu. Dari Ian. Iya. Dari Bajai. Yang pertama jadi. Bukan? Mau kemana? Jenguk Bapak. Kenapa? Enggak tahu. Gue balik duluan ya. Masuk. Wah, Mas Manantu. Sore. Masuk. Kenapa banget? Iya. Gimana kabarnya Pak? Baikan yang enak. Bagus. Masih pegel nggak? Mau? Enggak. Cukup. Ya. Kamu ada masalah apa sama Ren? Masalah? Enggak ada kok. Aman semua. Tadi Rena kesini. Bapak lihat. Mukanya kelihatan sedih. Rena itu anak yang tegar. Dia nggak gampang sedih. Kalau toh sampai itu terjadi, itu artinya ada sesuatu yang dia pikirkan. Jangan salah paham ya, Yan. Enggak sama sekali. Anak itu hidupnya penuh dengan kecobaan. Dapat bapak sakit-sakitan yang. Bapaknya ngomong begitu. Kenapa? Mau ngingetin. Enak kan? Pak, enak kan? Bapak tidak bermaksud ikut campur urusan kalian. Tapi boleh Bapak minta sesuatu. Kalaupun di antara kalian terjadi sesuatu, jaga perasaannya. Bapak nitip ya.
Berarti begitu tabung yang satu habis, nyoba bisa langsung masuk ya? Bisa. Masih. Right. Kita ngobrol bentar, Bang. Aku lagi sibuk ya. Nanti aja ya. Mas. Mas Ian. Pecel lele goreng basah. Apa banget tuh? Atuh hafal atuh Mas. Mas Ian kan setiap malam teh makan di sini atuh. Soalnya enak. Saja Mas Ian. Mas Parjo. Teh. Lu makan sini juga? Iya. Nggak berani ketemu. Mau. Sama kantornya, makannya sama. Itu teh ada namanya itu teh. Istilahnya teh kalau nggak salah jodoh. Gombal. Biasa gombalin pelanggan. Sok saya siapin dulu bentar ya. Memang enak sih. Wow. Lanjutkan lagi cengengesannya. Cengengesan kamu bisa, tapi bayar utang nggak bisa. Mana utang kamu? Bayar. Nih Pak, ini pokoknya dulu, bunganya nyusul. Utang kamu berapa? Kamu bisa hitung nggak, Parjo? Pokok pinjaman kamu aja nggak cukup, apalagi bunganya. Parjo, kamu nggak malu ya? Ditagih terang-terangan begini, di depan pelanggan. Hah? Seharusnya kamu belajar malu dikit. Minjam kamu cepat banget. Pas ditagih, lelet banget. Ini saya bawa. Kalau besok bunganya nggak kamu bayar, motor kamu saya bawa. Data pribadi kamu, saya sebarkan di mana-mana. Paham? Oke, udah. Gak usah dipikirin ya. Udah takut, terus khawatir. Oke. Mas Ian, saya teh sama istri saya udah ada niatan buat ngegadein emas, Mas Ian. Ya nggak apa-apa. Kita besok bantu ke kantor ya. Proses semua kita beresin ntar. Kasihan Mas Parjo. Iya. Terus di debt collector berisik banget tadi. Kayak nggak perlu segala gitu juga kali. Pokoknya takut. Iya. Semoga cepat selesai deh masalahnya. Enggak sih lu, diantarin segala. Padahal nggak perlu sama sekali. Ini GR banget, gak ada yang mau nganterin. Orang searah apa sih? Ya udah, searah baik. Yan. Gue mau ngomong. Iya, ngomong aja. Udah malam maksudnya mau pulang besok aja. Jadi. Lah pasti ngomong aja kali. Nggak jadi. Apa ngomong aja? Nggak jadi, besok aja udah. Besok. Gue juga mau pulang. Ya udah. Kabarin pas sampai. Oke.
Yan? Yan? Halo Rai, aku baru aja. Yan, Bapak udah nggak ada Kamu di mana? di rumah. Aku kesana. Rai? Rai? Aku tinggal sendirian, Yan. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Gue mau minta pendapat sama kalian. Program kita ini, kita lanjutin atau enggak? Kalau menurut insting gue, kita lanjut. Maaf nih mas, kan nasabah kita lagi berduka ya. Kayaknya jangan di-push, kasih mereka waktu gitu. Mereka? Raina maksud lo? Jadi Raina? Iya, kan dia doang yang berduka. Siapa lagi? Terus maksudnya bentar-bentar? Enggak, Yan. Kita kan di sini mau bantuin semua orang. Gak cuma satu orang. Kita mau bantu mereka semua biar mereka bisa melek secara finansial. Ingat Yan, semua. Gak cuma satu orang. Gue itu minta pendapat, bukan ngajak debat. Kita harus sadar, resiko ada dalam setiap keadaan. Tapi itu jangan bikin kita jadi berhenti. Mending kita fokus, manage resiko-resiko yang penting. Udah gini aja deh, kita tanya aja ke Rainanya langsung. Dari situ, kita ukur resikonya. Yaudah. Dan, jangan lu yang nanya, biar gua aja. Kalian berdua, bantu aja Pak Parjo. Oke? Oke mas. Siap. Oke. Harusnya sebentar lagi nyampe ya, tapi nggak jelas semua. Oke. Nah, Mas Parjo, kenalin Mas Adri. Mas Parjo. Mas Adri ini bakal ngebantu untuk menggadaikan emasnya. Selamat siang Mas Parjo. Siang mas. Pokoknya Mas Parjo tenang aja. Proses gadai emasnya itu pasti cepat, simpel, dan bisa langsung dicairkan untuk keperluan Mas Parjo. Kita bisa mulai sekarang? Yuk, mari, silakan duduk. Silakan Mas. Boleh saya terima perhiasannya? Ya. Nah,
setelah ditimbang baru kita bisa mengetahui berapa hasil Mas Parjo dapatkan dari gading Mas ini. Nanti uangnya akan ditransfer melalui Simpedes Umi. Baru Mas Parjo bisa bayar pinjol atau mau nambah modal usaha, tambah tenda pecelnya mungkin. Iya. Nah, beres kan? Makasih banyak ya Mas Ian ya. Sama-sama. Kalau udah cair, jangan lupa lunas pinjolnya. Tenang dan aman. Nih, Mas Parjo. Sisanya jangan lupa ditabung ya. Nanti kalau misalkan Mas Parjo butuh pendampingan cara ngelola keuangan, tinggal datang aja ke Colocation Senyum, oke? Siap lah, Mas. Pokoknya nanti Mas sama Mbak datang ke pecel lele saya aja. Nanti saya kasih makan gratis. Iya. Siap. Sama santri juga. Siap ya. Kalau gitu saya harus pamit dulu. Saya mau bayar pinjol dulu ya. Oke. Bagus. Silakan. Mari, Mari Mas Parjo. Sebentar malam ya. Mas. Gimana tadi sama Mas Parjo? Lancar banget. Kegiatan kita tuh buat berdampak yang bagus banget. Dan Adri barusan ngabarin, warga ramai-ramai datang semua untuk menggadaikan emasnya untuk melunasi pinjolnya. Yes, berhasil kita guys. Tapi ada satu hal lagi yang gue kepikiran. Apa? Lu pada inget gak sih, gue pernah bilang kalau warga di sini lebih memilih jaga usahanya dibanding ke bank buat transaksi. Oke. Dan si Narti yang kita ketemu, itu, cewek itu, dia kan bagian dari kelompok usaha ibu-ibu, lagi mencari tambahan pemasukan. Oh iya, gue tahu. Pasti arahnya ke agen Brilink kan? Kalau Narti jadi agen Brilink, warga sini bakal cepat dan gampang banget membuat transaksi. Nah, ini ide brilian. Udah, tunggu apa lagi? Gasin lah. Langsung? Ya. Langsung, let's go. Let's go. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang toko yang Mbak Narti sudah menjadi agen Brilink. Jadi sekarang transaksi bisa lebih cepat dan mudah. Mau tarik tunai, mau bayar token, mau bayar telepon, mau menabung, semua bisa di sini, oke? Jadi nggak perlu jauh-jauh, oke? Kalau begini, pinjol ilegal nggak bakal berkutik lagi di daerah sini. Dingin, termasuk angin lagi. Makasih. Lagi mikirin apa? Ngerti. Narti? Kenapa dia? Ya, dia pasti bakalan lebih sibuk dan sering ke tokonya. Terus bakal jarang di sini. Udah nggak usah khawatir. Narti gak bakal tinggalin kamu kok. Udah banyak banget bantuin dia. Apalagi semua yang dia tahu tentang usaha kan belajar dari kamu. Ya kan? Banyak yang sayang sama kamu. Karena kamu bantuin mereka pakai hati, jadi mereka akan bantuin kamu pakai hati. Mas Raka, kalian mau pulang ke Jakarta? Dia sih kepikiran kayak gitu ya. Dia pengen kasih kamu space untuk memproses ini semua.
Mas Raka mikir gitu. Kalau kamu? Yan, kamu ingat gak waktu di hari Bapak meninggal, waktu aku lagi sibuk ngurus obat, kalian berdua sempat ngobrol. Kalian ngobrolin apa? Kalaupun di antara kalian terjadi sesuatu, jaga perasaannya. Bapak nitip ya. Ngomongin hal biasa aja kok. Nggak ada yang spesial. Orang yang terakhir kali ngobrol sama Bapak itu kamu ya? Gue udah dapat advice dari Pak Kemal. Kata beliau, kita harus respect sama keluarganya Pak Yahya. Jadi kita balik dulu ke Jakarta. Begitu situasi membaik, kita balik lagi ke sini untuk solusi pemberdayaan. Gue sih kepikirannya pengen mekar. Ya, sebenarnya untuk memberdayakan UMKM, Raina bisa jadi ketuanya ya. Kan selama ini juga bertahun-tahun dia yang ngebantu warga sini dengan usaha-usaha mereka. Jadi menurut gua, kita nggak harus balik ke Jakarta. Kita bisa kelarin semuanya. Bukannya lu sendiri yang bilang, kita kasih Raina waktu berkabung dulu. Ya. Kenapa sekarang lu malah lu yang mau stay? Maksud gua tuh, kan kita ada 2 program nih yang berhasil. Dan efeknya sangat besar. Tanggung nggak sih? Iya sih, tapi lu sendiri yang bilang, semuanya di pause aja. Lu nggak lupa kan? Enggak. Jadi sejauh ini keputusannya kami balik ke Jakarta. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kamu kira-kira kapan kesini lagi? Belum tahu sih, tapi kabar-kabarannya. Oke. Ray, kamu ingat gak? Kamu sempat tanya aku, apa pendapat aku? Iya. Aku tetap mau di sini. Mas Parjo. Ray. Cie, aku denger nih pinjolnya udah lunas. Selamat ya Mas, luar biasa deh pokoknya. Alhamdulillah Ray, saya teh sekarang udah lega. Ya udah kalau gitu pesen dong, pecel lele sate. Siap, ditunggu. Oke. Ray, kamu ngeliat Mas Ian nggak? Enggak sih, tapi kayaknya tadi dia di penginapannya dia deh. Kenapa Mas? Tadi teh saya ngundang Mas Ian sama Mbak Bianca makan di sini. Tapi Mbak Bianca aja yang datang. Oh, kalau enggak ntar kasih ke aku aja biar aku yang antar sekalian pulang. Siap, ditunggu ya.
Terima kasih, Mbak. Makasih. Oke. Jadi hasil diskusi gue sama Ian adalah kita akan ajak kelompok usaha ibu-ibu untuk jadi PNM Mekar. Jadi pemberdayaan dan modal usaha mereka bisa termonitor dengan baik dari situ. Dan ketuanya Raina, Mas. Terus apa lagi? Maksudnya? Apalagi yang lo ngomongin sama Ian, masa itu doang? Ya emang itu doang. Emang mau ngomong apa lagi? Ini tuh hari terakhir kita di sini. Besok kita udah balik lagi ke kantor dan pasti akan sibuk sama tugas-tugas lain. Ini adalah waktu yang tepat buat lo ngomong sama Ian. Soal? Soal perasaan lu lah, polos. Ntar nyesel lo. Udah, malam ini lo harus ngomong sama Ian. Apapun hasilnya, it's a good decision buat lo berdua. Oke? Gue agak sedih sih cabut dari sini. Ya, kayak gue mulai suka sama hidup di sini. Beda banget sama Jakarta. Di sini lebih kayak slow, santai. Kalau Jakarta tuh semuanya serba cepet itu, macet di mana-mana. Dan interaksi antar orang juga beda banget. Kalau Jakarta kayak terlalu peduli, tapi kalau di sini kayak tulus gitu. Contoh Arjo, Narti, Raina. Mereka tuh Udah kayak, packing? belum sih. Belum. Udah. Packing Gi. Iya udah, gue packing ya. Makasih udah dengerin. Yan. Gue boleh ngomong sesuatu nggak? Ya boleh lah. Tapi lo jangan marah. Ya asal lu gak ngeselin kayak kemarin sih aman aja. Bercanda. Yaudah, kita terus aja yuk. Ya. Ini pesanan Mas Parjo. Lo yang bawa? Bukan? Dia kali ngirim. Kan dia gak punya kurir. Nggak tahu. Mau cek? Gue temenin. Ya udah boleh. Mas Parjo. Mas Ian. Udah sampai pecel lelenya? Iya, ini Mas Parjo yang kirim. Iya, tadi Raina yang ngantar. Raina yang ngantar? Iya. Yan, gue balik dulu deh. Sorry, sampai lupa gue. Tadi lo mau ngomong sesuatu kan? Enggak, ntar aja. Sekarang aja, gak apa-apa. Enggak apa. Lo urusin dulu itu urusan sama Raina. Karena kalau nggak dia sangat tangkap publik. Duluan ya. Guys, Pangempel ngechat gue. Kita besok diminta untuk presentasi hasil survei kita. Jadi nanti sampai kantor kita langsung prep meeting ya. Siap, Mas. Yan. Afrian. Oh. Ya, Mas.
Aduh, alhamdulillah lancar. Sumpah ini tuh pertama kalinya gue sebahagia ini gara-gara satu assignment tau gak? Dan ini berkat kamu dan kamu, terima kasih sekali, terima kasih. Bantuin doang ya nggak Bi? Iya. Berkat leadershipnya Pak Raka. Dan ini juga berkat wajah teduh lu yang penuh cinta itu, Mas. Ya, itu juga sih. Enggak, bercanda. Tapi ini adalah bukti kalau kita kerja pakai hati, hasilnya pasti akan lebih baik daripada di perkiraan kita. Dan ya bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga buat perusahaan dan orang banyak. Ya. Betul sekali. Wow. Gue cabut ya. Sampai besok. Ian, kita boleh ngobrol sebentar nggak? Satu hazelnut latte, satu americano panas tanpa gula extra shot. Makasih. Maaf banget lu. Ya lah. Udah 422 kali ngopi, masih nggak hafal tuh aneh. Lebay banget. Gue serius. Gue ngitung. Pertama kali kita ngopi itu di adaptasi divisi kita di meja itu. Yang kedua di meja sana. Yang ketiga pindah lagi ke meja situ. Dan ini di sini yang ke-422 kali. Serius? Dan butuh 422 kali ngopi. Buat gue akhirnya memutuskan untuk ngomong gini ke lo. Iya mungkin lo juga udah sadar dari lama, maybe. Kalau gue nganggep lo itu lebih dari temennya. Butuh 422 kali ngopi buat gue sadar juga bahwa mungkin perasaan gue yang menghalangi untuk lo bisa jujur sama perasaan lo sendiri juga. Karena lo takut mungkin nyakitin gue, lo gak enak sama gue. Gue sayang sama lo ya. Dan kalaupun perasaan lo berbeda sama perasaan gue tetap mau yang terbaik buat lo. Dan kalau emang yang terbaik buat lo itu Raina, kejar ya. Jangan diem aja. Nanti nasib lo sama kayak nasib gue. Lo gak usah merasa bersalah. Lo gak salah. Emang jalannya aja yang udah kayak gitu. Rai, baking sodanya habis. Aku pulang dulu sebentar ya, ambil di warung. Iya, jangan lupa pakai jaket, dingin. Ya. Kan? Iya. Lupa dong. Hati-hati. Beneran kan lupa?
Baru ingat dia. Lupa kan pas. Hari ini apa kabar? Toko lagi rame ya? Rai. Rai oke? Jadi, kenapa kamu balik ke sini lagi? Betah di sini. Oh, atau kamu pengen pindah ke BRI unit sini? Dari tadi kan ditanyain. Ya, bisa dari tadi kamu ngomongnya kesana sini mulu. Aku yang ngomong kesana kesini. Kayaknya terbalik deh. Yang dari tadi muter-muter ngomongnya kamu, bukan aku. Oh gitu. Ya udah kalau nggak mau dengerin aku ngomong, aku masuk aja. Udah ngomong-ngomong. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau aku minta ngobrol bentar boleh nggak? Boleh. Oke, boleh ya. Kamu ingat gak? Kamu pernah tanya aku, Bapak ngomong apa ke aku di saat itu? Ya? Bapak ngomong ke aku, apapun yang terjadi di antara kita, aku harus jaga perasaan kamu. Dan sekarang, aku pengen jujur dengan perasaan aku. Emangnya perasaan kamu apa? Masih nggak tahu sih. Enggak. Aku suka sama kamu. Gitu doang reaksinya. Iya. 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 Aku udah nyatakan perasaan aku. Kamu yang minta aku keluarin kata-katanya. Terus kamu cuma jawab, iya. 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 Jan, gue dapat match lagi nih. Namanya Maira. Malam ini kita mau ngedate. Doain ya. Pastiin dulu nggak bakal di ghosting lagi. Wah, udah bisa nasehatin. Mentang-mentang udah punya pacar. Bukan nasehatin kali, itu common sense. Kan kemarin di ghosting, jangan sampai terulang lagi. Tapi ini kayaknya ceweknya baik deh. Soalnya dia mau jemput gue di kantor malam ini. Wah, jemput di kantor mesti di lobby. Ya iyalah di lobby, masa di pantry, naik apaan? Iya, tapi maksud gue tuh dia yang jemput lo, bukannya kebalik. Ya elah Yan, sekali-kali jadi cowok gak modal kali. Cowok gak modal, bangga banget ya? Enak tinggal duduk doang. Gue punya pengumuman. Jadi, waktu itu gue apply beasiswa untuk S2. Brilliant Bright Scholarship. Jadi tuh sebenarnya gue emang udah dari lama pengen sekolah lagi. Nanti kan hasilnya bisa gue bawa lagi ke sini, terus bantu BRI dan orang-orang di sekitar dan banyak orang. Dan hasilnya gue lolos. Selamat dong, selamat ya. Selamat ya. Thank you. Bentar, scholarship-nya kan ke luar negeri kan? Lu kemana? Ke US. Jauh ya? Ya, jauh. Kan mau cari pengalaman baru. Proud. Thank you. Oke Ibu, dengan ini kita resmikan kelompok PNM Mekar Harga Makmur.
Dan kita sambut ketua kita, Raina. Halo semuanya ibu-ibu. Halo Rai. Saya tahu kita semua sudah melalui perjalanan ini bersama-sama. Senang banget karena BRI dapat melihat potensi dari usaha kita dan berkomitmen untuk selalu membantu kita. Di PNM Mekar ini ada 38 usaha kecil yang semuanya bergerak di bidang makanan. Dengan senyum, ayo kita menjadi lebih besar bersama. Nice banget ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibu ini paling rajin. Terima kasih. Thank you. Banyak ya? Iya kan pindahan. For good. Emang for good? Canda. Jaket udah? Dah. Baju tebal udah? Dah. Shawl? Dah. Lagi ya? Kaos kaki tebal? Dah. Oke. Wah, berat banget. Sorry. Earmuffs? Yes. Kupluk? Kaki tebal udah. Apa lagi? Gloves. Kayak gloves. Udah? Iya. That's it. Paspor udah? Beneran cek lagi deh. Kenapa sih? Serius kalau hilang kan ribet ntar. Enggak, bukan. Gak apa-apa. Gila ya. Dulu waktu lo perhatian sama gue kira lo suka sama gue. Ternyata emang orangnya aja gitu. Jangan keseringan, Yan. Ntar baper. Orang salah tangkap. Ya emang gimana? Gue emang dasarnya orang kayak gitu. Iya gak ada salah juga. Cuman enggak, udah itu aja. Oh ya, ada kue nih. Kan lu transit di Tokyo lama buat ngemil. Dari Raina. Dia tahu nggak lo ngasih ntar ngambek lagi kayak waktu itu. Tenang, dia tahu kok. Dia minta buat dikasih ke lu. Oke. Kasih ya, salam buat Raina. Bilang makasih juga. Oke, berangkat? Yuk. Jadi sesuai aplikasi. Saya ikut Mas aja. Ingin ku hanya merasakan cinta. Tanpamu aku takkan sempurna. Adakah kau rasakan hal yang sama? Simpan berjuta tanya dalam diri. Sanggupkah diriku menahan perih saat aku memilih pakai hati? Ajarkan aku untuk menjauh di persimpangan dia meragu. Haruskah